Podcast ini akan mengajak kalian menyusuri lorong kisah Rumah Sakit Kadipolo, tempat yang menyimpan kisah-kisah kelam yang tak terungkapkan. Selamat datang di podcast lewat tengah malam. Aku Hikayat, dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yakni misteri bekas Rumah Sakit Kadipolo. Eits, tapi podcast kali ini aku nggak akan sendirian, tentunya karena ada Anggi di sini. Halo Anggi, gimana nih kabarnya? Halo Hikayat, Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita udah lama gak ketemu loh. Kalau boleh tahu, lagi sibuk apa sekarang? Jadi akhir-akhir ini aku lagi disibukin sama tugas nih, biasalah. Menuju akhir semester, tugasnya tuh bikin geleng-geleng kepala. Banyak banget. Sama dong berarti. Oke guys, di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih tentang tempat yang penuh sejarah dan juga cerita mistis, yaitu bekas Rumah Sakit Kadipolo. Nah, sebelumnya kamu pernah dengar tentang tempat ini nggak, Gi? Oh, Rumah Sakit Kadipolo. Tahu-tahu, Hi. Itu tuh salah satu tempat yang terbengkalai di Solo kan? Yap, betul banget. So, sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Di podcast lewat tengah malam, dari keheningan malam, cerita dimulai. Oke guys, kalau kalian tinggal di Solo, pasti pernah dengar tentang bekas Rumah Sakit Kadipolo ini kan? Betul banget Hikayat. Bekas Rumah Sakit Kadipolo ini selain punya sejarah panjang, juga terkenal dengan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Pokoknya lebih serem daripada mantan yang suka ngeghosting. Bisa aja kamu, Gi. Oke, jadi bekas Rumah Sakit Kadipolo yang terletak di Jalan Dr. Ajiman, nomor 315, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, merupakan salah satu cagar budaya penting nih di kota Solo. Dan rumah sakit ini merupakan rumah sakit tertua ketiga di Surakarta setelah Rumah Sakit Jebres dan juga Rumah Sakit Mangkubumen. Dulu, rumah sakit ini dibangun untuk menangani wabah pes yang melanda wilayah tersebut pada masa itu. Lah, kok bisa terbengkalai sekarang, Hi? Gimana ceritanya itu? Oke, langsung aja aku bahas sejarahnya. Jadi, Rumah Sakit Kadipolo merupakan sebuah rumah sakit yang didirikan oleh Sunan Pakubuwono X pada tahun 1915 yang pada waktu itu bernama Pantirogo. Wah, dibangun tahun 1915, udah lama banget berarti ya? Kalau dihitung, umur bangunannya sekitar 100 tahunan tuh. Betul, udah lama banget Gi. Nah, bangunan ini terletak di Jalan Dr. Ajiman, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan. Waktu itu, yang memimpin Pantirogo adalah Dr. Ajiman Widyodiningrat. Dari sinilah nama beliau digunakan untuk nama jalan di depan Rumah Sakit Kadipolo. Pantirogo dibangun dengan kualitas yang sangat mumpuni pada era itu, dilengkapi dengan bangsal dan pavilion dengan fasilitas modern. Nah, rumah sakit ini melengkapi keberadaan dua rumah sakit besar lainnya, seperti Rumah Sakit Jebres dan juga Rumah Sakit Mangkubumen. Nah, kedua rumah sakit ini, yakni Rumah Sakit Jebres dan juga Rumah Sakit Mangkubumen, merupakan rintisan pemerintah Hindia Belanda yang dominan melayani orang-orang Eropa saja. Rumah sakit dan para dokter Belanda menjadi pelayan publik meskipun masih menerapkan penggolongan pelayanan. Penetapan kelas sosial menjadi standarisasi pelayanan publik di zaman Hindia Belanda. Stratifikasi atau penggolongan kelas sosial membagi orang Eropa sebagai pemuncak tatanan sosial, sedangkan kaum bumi putra atau pribumi menempati kelas terendah dalam stratifikasi. Akibat sering mendapatkan marginalisasi dari pelayanan orang Eropa, masyarakat pribumi yang miskin mulai kesulitan mencari pelayanan kesehatan. Beruntung, beberapa tahun kemudian berdiri rumah sakit untuk pribumi, yakni Pantirogo atau Rumah Sakit Kadipolo. Nah, menurut pegiat sejarah dan budaya kota Solo, Nuki Mahendra, ini tuh rumah sakit milik keraton yang digunakan oleh para abdi dalam keraton. Tapi pada tahun 1948, keraton nyerahin pengelolaan rumah sakit ini ke pemerintah daerah. Untuk alasannya karena terkait masalah biaya. Nah, setelah itu pada tahun 1977 beralih fungsi menjadi sekolah pendidikan keperawatan. Ternyata Rumah Sakit Kadipolo punya sejarah panjang ya. Aku baru tahu loh. Malahan lebih sering dengar hal-hal horor dari tempat itu. Gimana tuh horornya? Cerita dong, Gi. Jadi setelah latihan,
Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan samping kamar. Nah, Mas Benny sama beberapa teman yang lainnya tuh melihat ada orang jalan di tengah lapangan. Sosok itu jalan terus sambil menghadap ke bawah, kayak nunduk gitu. Terus tahu-tahu nembus tembok. Nah, Mas Benny dan kawan-kawan ini langsung pada bubar karena saking kagetnya. Terus, waktu menjelang maghrib, mereka juga melihat nih, ada orang-orang duduk di pinggir lapangan. Nah, saat dipanggil, sosok itu menoleh dan ternyata itu pemain yang sudah meninggal. Alhasil, Mas Benny dan kawan-kawan pada kabur, bahkan salah satu jadi demam karena kejadian itu. Wih, ngeri juga ya, Gi. Agak merinding sih aku. Nah, sama, kayak kebayang gak sih seremnya, apalagi waktu itu maghrib gitu. Nah, terus ada kisah lagi nih dari Ibu Sukiem yang tinggal masih di area sekitar bekas rumah sakit Kadipolo. Nah, beliau ini bercerita, dulu pernah waktu tidur tiba-tiba dijambak oleh sosok tinggi besar, cantik, dan berambut panjang saat berada di bekas ruang penerimaan pasien. Sosok itu menyerupai orang Belanda yang pakai seragam perawat gitu. Duh, jadi ngingetin cerita suster ngesot ya. Nah, karena hal itu Ibu Sukiem jadi demam. Tapi besoknya beliau balik lagi ke ruangan itu, kayak minta izin sama penunggunya tersebut buat ninggalin tempat itu. Dan ajaibnya demam Ibu Sukiem hilang dong. Ternyata rumah sakit Kadipolo menyimpan banyak cerita ya. Aku sendiri karena belum pernah ke sana, jadinya agak kurang percaya Gi. Tapi aku yakin kalau semua tempat itu punya penunggu. Yap, betul banget. Oke, sebelum kita akhiri, aku mau nambahin dikit nih. Kalau pada tahun 2013, Pemkot Surakarta menetapkan bekas rumah sakit Kadipolo sebagai bangunan cagar budaya. Namun, status ini tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai. Semak belukar dan pepohonan yang tumbuh lebat merusak struktur bangunan. Sementara sebagian besar area tidak terawat dan hampir roboh. Meskipun demikian, lapangan sepak bola di selatan bangunan masih digunakan oleh warga sekitar untuk berolahraga. Sayang banget ya, nggak dirawat gitu, padahal bisa dikembangin jadi museum gitu. Iya Yanggi, sayang banget. Bagaimanapun juga, secara keseluruhan, bekas rumah sakit Kadipolo bukan hanya sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah, budaya, dan juga spiritualitas kota Solo. Oh iya Hi, kebetulan ada temanku yang pernah berkunjung ke bekas rumah sakit Kadipolo. Kita coba tanya-tanya aja sekalian ya. Boleh Tunggi. Oke, coba aku telepon dia ya. Halo Erika. Halo Gi. Gini, kamu kan pernah ke bekas rumah sakit Kadipolo kan? Nah, aku boleh tanya-tanya bentar nggak? Wah, boleh banget Gi. Gimana nih? Mau tanya apa aja nih? Nah, kamu dulu kan pernah berkunjung ke rumah sakit Kadipolo. Boleh ceritain dong pengalaman kamu di sana? Sebenarnya sih kalau pengalamanku waktu ke Kadipolo itu nggak nemuin hal mistis ya. Cuman emang kita waktu ke sana itu diceritain sama ibu-ibu penjaga di situ yang namanya Ibu Yayuk, dan dia itu pernah cerita kalau pada saat itu dia itu lagi berdiri di sekitar ruang lobi kalau nggak salah tuh. Nah, tapi tiba-tiba rambut dia itu dijambak. Padahal kan nggak ada orang ya, tapi tuh dijambak itu loh Gi. Nah, habis itu ibunya kan kaget kan, terus katanya kayak ada noni-noni Belanda gitu pakai baju merah. Kurang lebih kayak gitu aja sih pas itu. Tapi kayaknya ada lagi deh. Kalau nggak salah itu kan yang pertama tadi yang noni Belanda itu. Kalau nggak salah ibunya lagi tidur atau lagi berdiri gitu, terus tiba-tiba dijambak gitu. Nah, terus kalau yang dari kitanya langsung nih, kalau nggak salah waktu itu ada Raka ya, Raka kelas kita juga. Nah, Raka tuh bilang kalau ada pas itu kita tuh di kalau nggak salah di kamar mayatnya gitu. Terus Raka tuh bilang, iya ada something di situ gitu loh. Tapi aku kurang tahu sih lebih jelasnya kayak gimana. Pas ada di situ, kamu ngerasain ada hal-hal mistis gak? Sesuatu yang bikin merinding gitu? Kan kita juga nelusur ke lorong-lorong di rumah sakit itu kan, di bekas rumah sakit itu. Nah, ada satu kamar yang ibunya tuh nyeritain kalau di sini juga pernah ada cewek gitu kan. Terus, nah si Nana ini bilang kalau dia itu kayak mengiyakan gitu loh, kayak
iya ada siluet gitu loh, apa sih namanya, kayak ada bayang-bayang hitam gitu di situ, gitu aja sih kalau pengalaman serem dari kita waktu kita datang ke sana. Dan pas kita ke sana emang sore menjelang maghrib gitu, jadi ya nggak tahu ya, mungkin beberapa dari kita ada yang peka atau ya sedikit tahu tentang hal yang kayak gitu, jadi mereka tuh kayak mengiyakan ya memang ada di sini kayak gitu. Wah, pengalaman yang seru banget ya. Kamu bisa explore ke tempat-tempat seperti itu yang punya nilai sejarah dan juga cerita-cerita yang menarik untuk ditelusuri. Kalau gitu, terima kasih ya Erika sudah meluangkan waktunya untuk kamu bercerita nih tentang pengalaman kamu sendiri yang pernah datang langsung ke tempat rumah sakit Kadipolo itu. Dan terima kasih juga untuk pesan yang disampaikan untuk teman-teman semua nih, termasuk kita juga, untuk selalu menjaga lisan dan juga menghormati setiap tempat yang kita datangi gitu. Oke, sama-sama Mbak Anggi dan teman-teman. Ya mungkin kita ambil sisi baiknya aja ya, kayak kalau kita kemanapun kita harus tetap sopan. Kalau ada di tempat yang memang udah kosong atau ya dimanapun kita berada, kita harus tetap sopan sih ke penghuni-penghuninya, kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast lewat tengah malam. Thanks juga kepada Anggi yang bersedia hadir di sini. Sama-sama Hikayat, makasih juga karena udah undang ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga tunggu cerita mistis di podcast selanjutnya. Di podcast lewat tengah malam, dari keheningan malam, Cerita dimulai.